Hey ho Pop Gengs! Adegan aksi dalam film-film laga selalu ngasih kita pengalaman visual menarik yang gak ada habisnya. Entah momen baku hantamnya, kejar-kejarnya, tembak-tembakannya, atau mungkin adegan ketinggiannya. Terima kasih deh buat teknologi efek visual yang udah moles semua adegan tadi. Hingga hasilnya bikin kita percaya saking nyatanya. Dan bikin aku atau mungkin kamu jadi penasaran dengan penampakan semua adegan ini sebelum dipoles dengan efek visual. Makanya aku mulai nyari-nyari tuh di YouTube. Terus ketemu beberapa hal yang menarik. Mungkin aku bagiin yang ini dulu deh. Pertarungan tangan kosong. Iya, seperti kalian semua udah tahu, gak semua aktor atau aktris yang meranin adegan berantem adalah seniman bela diri profesional kayak Jackie Chan. Makanya mereka kudu latihan dulu di bawah bimbingan para pendekar sekelas Iko Uwais sebelum proses syuting dimulai. Entah itu latihan kebugaran doang atau sekalian bela diri juga. Seperti yang dilakuin Charlize Theron buat perannya di film Atomic Blonde sama Keanu Reeves buat perannya di franchise John Wick. Cuman emang si Pop Gengs gak semua teknik bela diri yang diajarin bisa dikuasain dalam waktu singkat. Itu sebabnya ada beberapa teknik tingkat tinggi yang harus dikasih ke stuntman. Kayak adegan berantem Black Widow ini nih. Atau adegan surreal kayak pertarungan antara dua Captain America ini. Nah, biasanya dalam adegan yang gunain stuntman ada dua cara buat ngambil gambar. Pertama dengan teknik sorotan kayak Black Widow tadi, di mana pemeran pengganti ambil jatah adegan yang mukanya nggak kelihatan. Terus, nanti disatuin dengan adegan close up para pemeran asli. Atau ada cara kedua, kayak adu pedang Arya Stark di film Game of Thrones. Dimana hampir semua adegannya itu gunain pemeran pengganti, terus nanti tinggal masukin tampang pemerannya, Maisie Williams pakai green screen. Tapi itu semua baru pembahasan seputar adegan pertarungan yang punya kontak fisik. Kalau adegan aksi tanpa kontak langsung kayak tembak-tembakan dari jarak jauh, ceritanya bakal lain lagi tuh. Karena semua aktor harus akting pura-pura ketembak dalam momentum yang bertepatan dengan tembakan. Ini juga berlaku sih buat kontak fisik, di mana para pemeran harus pura-pura kena pukul meski nggak beneran kena. Cuman enaknya kalau adegan tembak-tembakan, take gambarnya di waktu yang berbeda, pas para pemeran nggak tampil di satu frame. Sulitnya ya mau bagaimanapun ini tetap adegan yang 2 kali lipat lebih berbahaya. Soalnya sejauh ini meski adegan tembak-menembaknya bohongan, senjata api yang digunain rupanya beneran loh. Tapi dimodifikasi dikit supaya nggak bisa muntahin peluru tajam. Ini nggak ngilangin bahayanya sih, cuman ngurangin resikonya doang. Makanya, kalau ditembakin dalam jarak deket, orang tetap bisa luka parah, bahkan meninggal dunia. Kayak insiden yang menimpa almarhum sineas Helena Hutchins baru-baru ini sewaktu syuting film Rust bareng aktor Alec Baldwin. Ya kayaknya Hollywood emang udah mesti berhenti bikin film yang gunain senjata api beneran deh. Mengingat bahayanya yang cukup gede buat para kru dan pemeran. Mending fokus aja bikin film superhero yang adegannya cuma pukul-pukulan pakai kekuatan super atau tenaga dalam. Teknisnya juga lebih gampang kan? Bisa dengan take pakai gerakan lambat kayak adegan pertarungan Superman vs Flash di Justice League. Terus pas adegan lawan kempas jauh tuh, tinggal ditarik deh pakai tali pengaman atau pakai kendali gerak alias rig. Dan lantainya dikasih matras, biar pas jatuh aktornya nggak kesakitan. Ini teknis yang bisa sekalian dipakai juga kan pas pertarungan pakai sihir kayak di Doctor Strange. Cuman, kalau ngomongin adegan laga tanpa bahas soal kejar-kejaran pakai kendaraan, kayaknya bakal kurang seru deh. Karena ini bisa dibilang salah satu elemen penting dalam adegan aksi. Dan teknis pengambilan gambarnya di luar efek visual cenderung lebih beragam juga. Ini adegan kejar-kejaran dalam film Mad Max nih misalnya. Pas syuting, mereka bisa pakai crane yang dipasang ke mobil. Terus nyorot aksi para pemeran sambil jalan. Soalnya lokasi syutingnya emang lumayan luas kan, di gurun. Tapi ini teknis yang bisa kepake juga kok kalau kejar-kejarannya berlangsung di jalan raya. Paling yang berubah cuman pengaturan posisinya aja, sama beberapa kamera yang ada standby di sejumlah titik. Sedangkan di tempat yang lokasinya lumayan sempit, misalnya dalam gedung kayak salah satu adegan
Furious 7 yang ngambil gambar dengan metode kayak gitu jelas gak bisa dilakuin. Makanya, metode pengambilan gambarnya hampir full gunain kamera yang standby. Terus kalau mau ngambil yang lebih close up atau yang lebih hijau lagi, mau nunjukin keadaan dalam mobil dan POV orang pertama, para pemeran bakal dikasih mobil yang penuh dengan kamera. Di atas mobil, di depan kap mesin, bahkan di dalam mobil. Atau ada satu teknik lagi nih gengs. Dan ini adalah yang paling bergantung sama teknologi CGI sih. Soalnya para pemeran yang gambarnya diambil nggak perlu bener-bener ngendarain sesuatu. Karena emang kendaraannya nggak jalan kemana-mana. Itu cuma semacam simulator yang dikasih hidrolik. Terus belakangnya ada green screen atau blue screen. Dan biar cahayanya lebih natural kayak beneran di jalan raya, syutingnya berlangsung di luar ruangan. Meski tetap ada juga yang dalam ruangan. Tapi ya, dari semua kejar-kejaran yang ngandelin kendaraan tadi, belum masuk nih ke adegan lari-larian yang murni ngandelin fisik. Ya ini emang harus dibedain ya. Soalnya kalau adegan ngandelin kendaraan kan repotnya itu ke para kru. Nah, kalau adegan lari-larian yang repot udah jelas para aktornya. Soalnya mereka kudu latihan dulu buat ningkatin kekuatan fisik. Ama ngembangin teknik, salah satunya adalah dengan belajar parkour. Karena kalau ada adegan lari-larian kan gak mungkin cuma lari doang ya. Pasti ada aja gitu rintangan yang mesti dilewatin pas kejar-kejaran. Biar adegan filmnya terasa lebih intens. Makanya buat nyiapin adegan semacam ini, para pemain selain dilatih buat ngadepin rintangan, mesti belajar juga soal pendaratan yang bener setelah melompat. Biar nih nanti pas jatuh, sesuai adegan atau kecelakaan, cederanya itu nggak bakal parah-parah amat. Ribet juga ya ternyata kalau mau buat adegan laga. Apalagi pas lihat prosesnya sebelum dikasih efek visual. Usaha para kru pemeran buat ngibur kita para penonton luar biasa. Susahnya bisa langsung kerasa. Kayaknya jalan ninjaku sebagai VO emang udah paling bener sih. Gak ada jatuh-jatuhnya, gak ada pukul-pukulannya, sesek iya.